sekarang gini Pastor, kalaupun tidak ceasefire ya, itu Hamas kan dikejar terus gitu loh. Yang ngejar siapa? Kan presiden. Yang ngejar kan Israel. Dunia kan belain Hamas. PBB-nya. Iya, bersembunyi di balik cawatnya PBB itu, di balik utangnya PBB itu si Hamas. Teddy atau Bu Ellen sih, Sinchan, Anda mau bicara boleh ya? Mana nih? Sebelum Kuma lagi, kalau nggak nanti Kuma lagi ya, supaya semua kebagian bicara. Ya, shalom Pastor. Ya, shalom Bu Ellen. Itu Pastor, tadi kan bilang kalau Hamasnya memang tidak mau gencatan senjata, itu bakal merugikan Hamasnya sendiri. Itu ruginya kenapa ya Pastor? Kalau gencatan senjata, ya kan, sandalnya dilepas kan, terus ya dikejar sama Israel, Hamasnya. Langsung kan sudah tahu, Israel itu sudah tahu di mana para pemimpin Hamas ini berada. Ya. Bunuhnya gampang, cuman kalau dibunuh nanti sandranya gimana? Benyamin Netanyahu kan disalahkan oleh warganya, makanya harus natural. Sandra ini harus mati natural gara-gara Hamas, atau Hamas menyerahkan kalau masih hidup, atau biar Hamas yang bunuh Sandra itu. Kalau enggak, Benyamin Netanyahu kan salahnya ditambah lagi. Dan kalau perangnya cepat selesai, Netanyahu yang rugi. Kan sekarang gini Pastor, kalaupun tidak ceasefire ya, itu Hamas kan dikejar terus gitu loh. Yang ngejar siapa? Kan presiden. Yang ngejar kan Israel. Dunia kan belain Hamas. PBB-nya. Iya, bersembunyi di balik cawatnya PBB itu, di balik utangnya PBB itu si Hamas. Iya, artinya ceasefire ataupun tidak, itu Hamas bakal dihabisin sama Israel ini toh gitu. Tapi kan lebih panjang, bisa 10 tahun lagi. Iya sih, itu kan Kalau karena Benyaminnya tidak mau ceasefire, kucing-kucingan, Israelnya akan ditekan, ya kan, perangnya makin gede, Hamasnya kucing-kucingan. Kalau karena pegang Sandra, sebab kalau sampai Israelnya kebablasan, ya selesai, kayak orang main catur. Ya kan, harusnya mereka yang kuat, tapi mereka bisa kalah hanya gara-gara hanya gara-gara salah nyusun kartunya gede-gede, king ya, terus jack, ada queen, ada as, tapi gambarnya beda-beda kembangnya. Ya kan, gede-gede kartunya Israel, asnya hati, kingnya daun, queennya pakai keriting, ya kan, jacknya pakai wajik, gede-gede, tapi buat apa? Sementara Hamas cukup dengan 2, 3, 4, 5, 6 tungwasun, udah menang dia nggak perlu pakai yang tinggi-tinggi kayak pakai king segala macam, cukup urutan aja. Itu loh masalahnya, dengan kartu kecil Hamas bisa menang. Permainan licik lah ya Pak Paul. Iya, dijeblosin. Nah makanya si Benyamin Netanyahu dia ulur-uluran dia harus terima. Dia mau tidak mau akan terima usulannya Amerika buat ceasefire. Cuma kan dia sudah tahu Hamas akan menolak. Semakin lama Israel semakin senang dong Benyamin yang terlepas. Benyamin Netanyahu-nya, tapi kan rakyat Israelnya yang gelisah kan. Iya. Benyamin Netanyahu-nya senang, dia sendiri kan sedang menghadapi masalah besar, masalah korupsi, bisa hukuman mati itu. Dia sendiri sedang menghadapi masalah besar di negaranya Benyamin Netanyahu, lalu dia ledakan perang itu kan. Oke Pastor, terima kasih. Ya kan, sambil nunggu situasi, lihat ya kan, syukur-syukur ada perubahan, dan dia sambil geser-geser orang-orangnya kan, sama Benyamin Netanyahu kan kemarin kan sampai mau diintervensi kan Mahkamah Konstitusinya kan, terus di demo kan gede-gedean kan, sampai Haifa ikut demo, kita keteteran kuliahnya kemarin. Sama lah di semua negara, sama lah ya. Kuma mau bicara Kuma. Terima kasih Pastor. Ya. Maaf, iya Papa, jadi sorry tadi mungkin kelewatan. Jadi menurut Papa tuh kutuk ke Jokowi itu tuh legasinya hancur, jadi sama keluarganya gitu ya, itu kutuknya ya. Dan itu gara-gara dia dosanya sama Indonesia, atau
atau cuma gara-gara Gara-gara dia ngutukin Israel lah. Dia kan Oh, itu. menyatakan kebohongan. Dia menyatakan dusta yang kejadian sebenarnya di Israel. Dan apa yang terjadi di Israel 7 Oktober itu akan terjadi kepada keluarganya Jokowi itu. Satu-satu dijemputin itu nanti kayak zaman PKI itu dulu. 7 jenderal itu. Entah siapa yang jemput. Serem ya, Anda kebayang nggak sih tuh 7 jenderal itu dijemputin satu-satu? Itu cuma satu loh, keluarganya enggak loh. Jokowi itu nanti 7 sama keluarga-keluarganya dijemputin semua itu. Ya kayak persis 7 Oktober itu akan terjadi tuh sama keluarganya Jokowi. Karena dia mengatakan dusta, dia tidak mengatakan kebenaran. Ngeri loh si Jokowi ini. Ini bukan masalah klinik ya. Karena dengan apa yang dia lakukan kepada orang lain akan terjadi kepada dia. Dan dia tidak bisa membela diri. Soekarno masih bisa bela diri. Bahkan sampai zamannya Megawati ya. Nggak bisa, dia kan dianggap penjahat kan sampai zamannya Megawati kan Soekarno ini kan. Baru setelah Megawati menang Pilpres, menang pemilu PDIP ini, baru Soekarno namanya harum tuh. Ya kan sebelumnya kan coba. Ya, ya. Takut semua, ngaku-ngaku Soekarno itu wah sembunyi-sembunyi. Ya kan guru saya aja kalau cerita Soekarno aja nggak berani. Pak guru saya itu dulu zaman saya SMP SMA itu dibisik-bisik kalau dia mau ngakuin Soekarno dia cuma sebagai proklamasi, tapi ya sayang dia terlibat PKI beginilah begitulah. Selalu kita diajarin begitu. Kenapa bisa tiba-tiba Soekarno dengan Cakrabirawa apa bisa dan lain sebagainya. Takut. Nah, sampai sekarang ini Jokowi apa yang tertimpa kepada 7 Oktober di Israel itu akan tertimpa dengan keluarganya Jokowi. Karena dengan perlakuan yang sama, orang belajar, orang lihat caranya Jokowi memperlakukan orang juga akan perlakukan Jokowi seperti itu. Kalau Anda ngajari anakmu bohong, ya, kamu ngajari anakmu berbohong, pertama korbannya siapa? Kamu loh. Serius, Anda ngajari anakmu untuk melakukan sesuatu, belajar kungfu, ya, korbannya pertama siapa? Kamu loh. Saya diajari kungfu sama bapak saya. Saya kelahi sama bapak saya pakai jurusnya dia loh. Ya, waktu itu beneran saudara ya. Saya pernah kelahi sama ayah saya loh, pakai jurus yang diajarkan ke saya loh saudara. Serem. Kamu ngajarin apa sama rakyatmu? Rakyatmu akan melakukan itu kepada kamu dulu pertama kali. Itu udah rumus hukum universal. Jokowi ngajarkan dusta yang kejam tentang Israel. Jokowi akan diperlakukan sama ya, Soekarno ngajarin, ya kan, tentang Israel yang tidak benar, bela Palestina, terus hancurkan Israel segala macam, dia dihancurkan oleh rakyatnya loh. Ya, ya. Ya, saudara ya, apa yang kamu ajarkan kepada orang lain, ya, orang itu akan mempraktekannya ke kamu dulu, saudara, prakteknya. Hati-hati kamu ngajari anakmu, ngajari anak buahmu, ya, kamu ngajari anak buahmu bohong, kamu dulu yang ditipu sama anak buahmu. Kalau kamu punya karyawan, hati-hati saudara, jangan ngajari curang. Kamu dulu nanti yang dikenain dulu. Hati-hati loh. Ya. Itu rumus hukum universal ya. Itu kalau mungkin nggak ya Pak Paul ya, saya ini berpikir aja sih, tapi maaf ya, kalau mungkin nggak ya Pak Paul ya, dia mungkin waktu dia ngomong jelek soal Israel itu cuman dia nggak minit mungkin gitu Pak Paul, tapi cuma kayak ya kan whatever dia nggak mean it, tapi itu sudah keluar dan itu meracuni seluruh Indonesia dan orang Indonesia ngelihat, oke, kamu caranya begitu, dia dengan cara yang sama. Oh, dengan dusta ternyata bisa menyelamatkan Jokowi kan, sementara hari ini kan dengan jargon-jargonnya terhadap Israel dia lolos dari kejaran hukum, dari semua kecurangan-kecurangan, kesalahan-kesalahan. Coba utang 8.400 triliun bisa ditutupin dengan jargon-jargon ngutukin Israel loh. Utang 8.400 triliun loh. Ya, nyaris sepi, nggak ada yang ngomong kan. Mana ada Islam-Islam yang berani teriak. Cuman Rocky Gerung aja sama si siapa itu. Ya kan? PDIP aja nggak berani terlalu neken karena tiap hari Jokowi ngutuki Israel. Tapi kan orang belajar, oh kamu cara nutupnya gitu. Maka dia akan diperlakukan dengan yang sama nanti. Dan dia tidak bisa mendapat pembelaan kayak kasusnya anaknya Soekarno, bisa dapat pembelaan apa? Nggak bisa. Ya, dihabisin begitu rupa, baru setelah lama baru tuh. Iya kan? Hati-hati loh. Minute atau nggak minute, nyatanya U20 bubar. Itu Betul. aja. Iya.
Mean it or Itu bukti nyata. not mean it, tetap itu sudah terjadi. Makanya asal hati-hati mereng, kan? sembarangan. Itu bukan masalah Ya. apa yang di hatimu loh, itu masalah apa yang sudah kamu lakukan loh. Makanya orang dihakimi bukan apa yang di hatinya dia. Orang itu akan dihakimi dengan apa yang sudah dia perbuat loh. Ya, di dalam Wahyu 20, orang itu dihakimi bukan menurut pikirannya dia, bukan menurut hatinya dia loh, bukan menurut niatannya dia loh, tapi perbuatannya. Mean it or not mean it. Udah terjadi. Jangan Buahnya. ngeremehin loh kamu. Kita pikiran manusia kita nggak tahu, tapi buahnya Buahnya sudah dari- ada. kelihatan.